Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGB Angkatan 7 dari Kabupaten Lampung Tengah. Kami akan melaksanakan praktek coaching dengan saya, Endro Waluyo dari SMA Negeri 1 Sendang Agung, dengan pengajar praktek Ibu Siti Rohani, fasilitator Bapak Irwan Kolbi. Dan saya Sulistiorini dari SMP 1 Atap 3 Pubian dengan pengajar praktek Ibu Siti Rohani dan fasilitator Bapak Irwan Kolbi. Dan saya Septi Kusuma dari SD Negeri Tanjung Rejo Pubian dengan pengajar praktik Bu Siti Rohani dan Bapak Fasil Bapak Irwan Kolbi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu. Ya, hari ini Ibu mau akan melakukan praktek coaching ya. Iya Bu. Ibu sebagai coach dan coachnya siapa Bu? Saya coachnya Pak Indro coachingnya. Baik. Untuk coaching kali ini apa yang kira-kira saya bisa evaluasi? Percakapan coaching saya nanti apakah sudah sesuai dengan alur cerita. Oke, demikian ya Bu. Kemudian untuk kompetensi inti coaching apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Septi? Yang akan saya kembangkan tentunya yang pertama presence kehadiran penuh ketika melakukan percakapan coaching, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik. Kemudian untuk lebih spesifiknya lagi Bu, kompetensi inti coaching mana yang akan Ibu lebih kembangkan lagi? Ini saya kembangkan lebih dalam lagi, yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Oke. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari kompetensi inti itu yang Ibu kembangkan tadi? Indikatornya tentunya si coach ini dapat menemukan ide-ide atau dapat menggali potensi dirinya sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oke, baik Ibu. Kemudian nanti silakan dipanggil Bapak Endronya untuk melakukan praktek coaching ya. Terima kasih Bu Septi. Assalamualaikum Bu Septi, Bu Sulis. Salam Pak Endro. Ya. Apa kabarnya nih Pak Indro? Alhamdulillah sehat Bu Septi. Sehat ya. Sudah siap ya kita melakukan percakapan coaching? Oke Bu, siap. Ini sesuai dengan apa yang sudah saya angan-angan dari kemarin, pengen ngobrol kita. Tapi ini kita sambil diamati dengan Bu Sulis sebagai observer, nggak apa-apa ya Pak? Tidak ya? masalah, iya. Sekalian nanti dapat memberikan masukan kalaupun ada yang kurang pas gitu. Kita mau berbicara topiknya apa ya Pak hari ini? Ini terkait dengan minat belajar siswa saya Bu. Ya, karena siswa saya ini mungkin karena belajarnya sampai sore, kadang minatnya juga malah menurun, begitu Bu. Apa yang Bapak ingin capai dari percakapan kita ini? Yang saya harapkan dengan adanya percakapan kita menemukan solusi, yaitu dengan meningkatkan minat belajar siswa. Meningkatkan minat belajar siswa ya Pak ya? Ya. Memang kalau boleh tahu Pak, coba ceritakan sih apa yang sekarang Bapak rasakan, mungkin saya bisa bantu mengenai minat tadi. Minat siswa saya ini menurun, ini mungkin karena satu dari luring menjadi daring, sehingga anak-anak itu kurang bisa sreg atau bahkan menyepelekan dengan materi pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan pembelajaran di SMA itu mungkin sampai sore Bu, sehingga pas pelajaran saya itu kebagian siang, jadi itu rawan yang ngantuk. Nah ini saya mohon nanti ada solusi lah terkait ini. Karena tadinya daring, terus luring ya, siang, terus ngantuk gitu ya Pak ya. Terus ada lagi Pak, selain itu yang membuat minat belajar anak itu turun? Mungkin dari metode belajar saya, cara penyampaian saya, atau metode yang kurang lah Bu ya, kurang pas, sehingga anak-anak kurang tertarik dengan materi pelajaran saya ini. Memangnya kalau boleh tahu metode Bapak yang seperti apa yang membuat minat anak itu kurang?
Saya memang cenderung karena sesuai menyesuaikan materi saya PAI, saya cenderung menggunakan ceramah Bu, sehingga anak-anak itu justru ngantuk dan bosan. Mungkin itu Bu. Jadi metode itu mungkin harus diganti. Metodenya diganti ya Pak ya. Dirubah. Jadi menurut Bapak yang baik itu seperti apa? Metodenya ganti. Kalau saya mungkin punya angan-angan Bu, sesuai dengan materi-materi yang sudah pernah saya baca, itu ada metode belajar PBS atau PBL ya, problem solving learning itu, jadi mencari masalah sesuai dengan mapel saya. Apalagi nanti kebetulan pas bulan suci Ramadan, anak-anak bisa di rumah mengamati kegiatan di bulan suci Ramadan itu seperti apa ya, mungkin seperti itu. Kira-kira untuk melakukan itu apa yang harus Bapak siapkan? Yang perlu saya siapkan ini nanti anak-anak saya bagi kelompok aktif, sehingga dia dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajarnya itu di rumah mengamati, nanti disampaikan sampai di sekolah kita buat kelompok mencari masalah, karena metodenya adalah problem solving, basic learning ya. Kira-kira ada lagi nggak Pak selain itu? Selain itu materi yang saya gali kayaknya belum ada. Kira-kira apa? Apa ya tadi beragama ya Pak ya, basic learning. Baik Bu, kira-kira menurut Ibu saya mohon pencerahan lah, solusi kira-kira apalagi metode yang saya perlukan ini supaya anak-anak tertarik. Bisa juga mungkin dengan menayangkan video Pak, mungkin PPT atau video yang berkaitan dengan materi, atau Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Oh iya, masuk akal juga ya. Kenapa saya justru tidak berpikir ke situ untuk menambah metode saya mengajar sehingga anak-anak tertarik dan tidak bosan gitu. Makasih Bu ini. Ya. Kira-kira kapan ya Pak ya rencana Bapak ini mau dijalankan? Minggu depan lah. Minggu depan itu kan sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, pada saat itulah kayaknya momen yang pas. Iya. Minggu depan. Ada yang bisa membantu Bapak untuk menjalankan rencana ini? Kalau mungkin ya dengan kolaborasi dengan guru sesama mapel, ini membantu dengan saya. Karena kebetulan guru mapelnya ada 3, nanti kita pada saling berkolaborasi untuk supaya tercapai tujuan ini. Ya. Jadi nanti yang Bapak lakukan berkolaborasi dengan guru satu mapel ya Pak ya. Perlu dukungan dari pihak lain tidak Pak? Saya kira perlu, karena mapel PAI itu kan butuh masukan dari kawan-kawan selain teman sejawat, juga dari kepala sekolah. Berarti minta dukungan dari kelas Jawa dan kepala sekolah ya. Baik Bapak, dari percakapan ini kira-kira apa yang Bapak bisa simpulkan? Dari percakapan ini alhamdulillah Bu, saya menemukan solusi, menemukan ide. Yang tadinya saya hanya terfokus dengan metode mengajar satu saja, ini ada gambar-gambar lain, penemuan lain, sehingga insya Allah saya akan melaksanakannya. Alhamdulillah ya, mulai minggu depan ya Pak ya dilaksanakan. Siap Bu, siap. Ya, saya tunggu nih cerita kelanjutannya Bu di minggu depan. Oke ya, siap. Terima kasih ya atas percakapannya Pak. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Indro. Mudah-mudahan dapat masukan yang luar biasa bisa dipraktekkan ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Bu Septi. Ya, saya mau menyampaikan hasil observasi saya terhadap praktek coaching Bu Septi dengan Pak Indro tadi. Permasalahannya adalah tentang minat belajar murid ya Bu ya, yang menurun karena dari daring ke luring seperti itu ya. Baik, tadi saya melihat di bagian tujuan, Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coach tadi tentang masalah dan hasil apa yang mereka akan dapatkan dari coaching tersebut. Kemudian di bagian identifikasi sudah bagus, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dari si coach tersebut. Kemudian dari rencana aksi, tadi saya mendengarkan Ibu memberi pertanyaan apa yang akan dilakukan oleh Bapak Indro tadi di rencana aksinya.
Dan di bagian tanggung jawab, tadi Ibu juga menanyakan ke komitmen Bapak Indro itu siapa yang akan mendukung atau membantu beliau waktu melaksanakan aksi tersebut. Kira-kira dari observasi yang saya lakukan ada yang mau disampaikan, Bu? Saya terima kasih sekali Bu atas masukannya dari Ibu. Saya ingin menanyakan masalah kompetensi inti yang tiga itu, apakah saya sudah memenuhi tiga kompetensi itu? Iya, ya, untuk kompetensi yang preference saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Bu tadi melakukan kehadiran penuh di sini dengan memperhatikan fokus dengan masalah psikoci tadi. Saya rasa itu sudah bagus. Kemudian untuk mendengarkan aktif itu juga sudah melakukannya, mendengarkan apa yang diucapkan oleh coach dengan seksama. Kemudian untuk memberikan pertanyaan berbobot saya juga sudah cukup bagus, karena Ibu tadi menggali cukup dalam tentang apa yang harus dilakukan coach untuk mencari solusi dari masalah dia mengenai minat belajar siswa tersebut. Begitu Bu. Terima kasih sekali ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Septi. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Septi. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Indro. Waalaikumsalam Bu Septi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, alhamdulillah. Nah hari ini Bapak kan akan melakukan percakapan coaching ya Pak ya, prakteknya. Ya. Nah Bapak sebagai coachnya, kalau boleh tahu siapa coachingnya ya Pak? Coachingnya Ibu Sulistiani. Ibu Sulistiani. Nah untuk coaching kali ini apa yang bisa saya evaluasi ya Pak? Yang ini terkait dengan coaching, saya akan menggunakan Albertita. Ya. Kemudian untuk kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti apa ya Pak? Kompetensi presensi, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Untuk spesifiknya lagi Pak yang ingin dikembangkan? Ini yang ingin saya kembangkan terkait dengan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Terus indikator apa yang menunjukkan ketercapaian kompetensi tersebut Pak? Ide-ide atau indikator dapat membantu atau menemukan ide-ide terhadap masalah si coach tersebut. Jadi nanti coach bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi ya, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya, dan ini silahkan dipanggil coachnya ya Pak ya, saya akan tetap di sini untuk mengobservasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Sulis. Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat Pak. Oke Bu Sulis, yang kemarin ditunggu-tunggu katanya mau coaching ya Bu ya. Iya Pak. Saya. Iya. Oke. Saya tuh mau ada yang diskusikan itu Pak dengan Bapak. Mudah-mudahan dapat solusi lah ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Oke, kita sambil belajar Bu. Iya Pak. Terus setelah ketemu seperti ini, ngomong-ngomong ini apa kira-kira topik dari percakapan kita ini nanti? Gini Pak, kan sebenarnya kan tahun ajaran baru Pak. Nah, dan sepertinya akan menggunakan kurikulum baru kan, kurikulum Merdeka itu. Nah, saya tuh ada masalah ini Pak, pemahaman saya itu tentang kurikulum Merdeka itu kan belum maksimal lah, belum paham banyak gitu. Nah, itu Pak masalah saya, belum paham Pak tentang kurikulum Merdeka itu. Tentang kurikulum Merdeka yang nampaknya belum merata Bu ya. Iya. Tidak semua sekolahan itu melaksanakan kurikulum Merdeka. Kira-kira harapannya dengan coaching ini? Harapan setelah coaching ini saya pengennya dapat solusi. Kira-kira untuk persiapan tahun ajaran baru ini saya tuh langkah-langkah apa yang saya bisa lakukan untuk antisipasi, ya untuk persiapan menghadapi kurikulum baru itu Pak. Langkah-langkahnya itu Pak. Langkah-langkah untuk menghadapi tahun pelajaran baru terkait dengan kurikulum Merdeka. Ya, betul Pak. Setelah Ibu bercerita sehingga Ibu merasa ada sesuatu yang perlu dicarikan carikan solusi di sini, kira-kira situasi apa yang termasuk bermasalah untuk Ibu ini? Kalau situasi saya sekarang ini, pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka ini kan
saya sebatas teori Pak, ya karena kan kita belum praktek gitu. Saya sebatas teori aja. Bagaimana penerapannya itu kan kita belum tahu. Nah yang jadi masalah saya itu kan, saya sebagai guru itu apa yang perlu saya siapkan gitu kan di kurikulum Merdeka ini. Yang untuk awal tahun ajaran baru itu kan nanti di kelas 7 ya Pak mulainya. Gitu. Ya betul. Kalau SMP kelas 7, kalau SMA kelas 10, kalau SD mungkin kelas 1 dan kelas 4. Iya. Kira-kira yang sudah dilakukan terkait kesiapan ini, kesiapan tahun pelajaran baru ini? Iya, sejauh ini saya mungkin cuman lihat di di YouTube sih Pak. Gimana sih kurikulum Merdeka itu gitu kan, dari Google juga artikel-artikel seperti itu. Yang saya lakukan sementara seperti itu sih Pak, sekedar teori-teori aja Pak. Sekedar teori, belum Iya. praktek ya. Iya. Oke, nah kira-kira alternatif lain ini? Alternatif lain mungkin yang bisa saya dapatkan tentang kurikulum Merdeka itu mungkin dari komunitas saya ya Pak, yang sesuai dengan mampu saya, bahasa Inggris mungkin di MGMP mungkin bisa ya. Kemudian mungkin ada pelatihan-pelatihan yang disampaikan itu waktu itu ada platform Merdeka Mengajar, itu mungkin dari situ mungkin bisa ya Pak. PMM ya. Iya. Oke, mungkin dari situ bisa, atau mungkin saya tanya ke sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan mungkin Pak, seperti itu. Gitu ya. Terus pada situasi kali ini nih, ini Bu Sulis ini, kira-kira sudah kalau dibuat level 1 sampai dengan 10, ini Bu Sulis posisi di mana ini? Udah level berapa ya? Karena masih 0 ya Pak, masih teori, mungkin antara 3, 4 gitu deh Pak. Nah, 3 atau 4. Kira-kira keinginan tercapainya berapa ini kira-kira? Level berapa ini? 7 mungkin ya Pak. 7 mungkin sudah lumayan ya. Lumayan ya, karena lumayan. memang belum pernah ada. Iya, betul. Baik, action plan-nya terkait dengan rencana aksinya nanti, kira-kira dari apa yang sudah disampaikan tadi untuk mencapai level 7 ini, apa yang akan direncanakan? Iya, mungkin pertama saya mungkin akan lebih aktif di MGMP yang memberikan pembelajaran tentang kurikulum Merdeka itu, kemudian lebih aktif membuka PMM ya Pak kan. Di situ saya rasa banyak sekali yang bisa saya dapatkan di situ. Kemudian mungkin itu tanya sama teman-teman yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah, khususnya sekolah penggerak kan sudah ada ya Pak seperti itu. Oh gitu, jadi rencana akan seperti itu. Terus ada lain nggak kira-kira? Rencana lainnya mungkin saya konsultasi sama kepala sekolah ya Pak, bagaimana cara memberikan wawasan tentang kurikulum Merdeka ini kalau kita memanggil instruktur atau siapa gitu untuk memberikan sosialisasi ke sekolah, mungkin seperti itu. Begitu ya, jadi hanya seperti itu, sebatas itu langkahnya ya. Iya, masih belum ada gambaran lain, ada cara apa gitu? Belum kan, memang belum tergambar, belum ada gambaran yang lebih jauh lagi, sementara ya masih itu sih yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini. Apa mungkin mengadakan IHT misalnya? Oh mungkin Pak, ya mungkin itu dengan mengambil instruktur tadi kita melakukan IHT untuk sosialisasi di sekolah ya. Oke baik Bu, jadi rencana aksi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sulis tadi ini sudah masuk, sudah bagus ya. Jadi berbagai macam pengalaman dari Ibu, baik itu dari MGMP, PMM dan sebagainya, belum lagi kalau ditambah dengan IHT in-house training yang terkait dengan IKN. Dengan menghadirkan itu, mungkin secara langsung Ibu bisa langsung bertanya dan langsung dijawab. Begitu Pak, betul Pak. Iya. Oke. Terus rencananya Bu, terkait dengan rencana Ibu sudah terlaksana dengan baik ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat berjalan Bu. Iya. Oke. Ya. Jadi begitu Bu Sulis ya. Iya Pak. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan direncanakan akan terlaksana dengan baik. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak, Oke. sudah dapat solusinya. Iya. Sama-sama Bu Sulis. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Bu Sati, ini terkait dengan hasil coaching. Kalau menurut saya dari observasi yang saya lakukan dengan coaching dengan Bu Sulis tadi, untuk tujuannya sudah disampaikan ya. Sebagai coach, Nina sudah meminta coaching untuk menyampaikan tujuan coaching, mau berdiskusi apa, dan juga
harapannya si coaching dari percakapan ini juga sudah disampaikan. Untuk poin yang kedua, identifikasi, jenengan juga sudah memberikan pertanyaan yang menggali potensi coach dan juga sudah memberikan umpan balik. Untuk poin 3 yang rencana aksi, coach juga sudah memberikan pertanyaan yang menggali ide coach untuk merencanakan aksi sehingga coach dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah ada. Yang untuk tanggung jawabnya, kalau menurut saya tadi sudah ada berbicara komitmen, cuma yang kurang sedikit untuk kapan waktunya tadi belum dijabarkan secara pas, secara gamblang. Oke, siap. Kurang lebih itu hasil observasi saya. Terima kasih Ibu. Sekian ya. Assalamualaikum Bu Sulis, gimana keadaannya, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat. Gimana nih hari ini Ibu akan melakukan praktik coaching dan Ibu sebagai coach, kira-kira siapa yang jadi coachingnya nanti? Iya Pak, hari ini saya mau praktek coaching, saya sebagai coach dan Ibu Septi Kusuma sebagai coachingnya Pak. Bu Septi Kusuma ya, oke. Untuk coaching kali ini apa yang akan saya evaluasi nih? Saya dalam praktek coaching ini saya akan menggunakan alutsista, jadi saya minta Bapak untuk mengamati bagian alur tersebut dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Terus untuk kompetensi inti, kira-kira coaching yang akan dikembangkan? Kompetensi inti saya masih menggunakan 3 itu Pak, yaitu yang pertama adalah presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Terus untuk lebih spesifik ini ya, kompetensi inti coaching mana yang ingin dikembangkan ini? Menurut saya akan mengembangkan kompetensi inti mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot. Oke, baik. Kira-kira apa indikatornya ini? Indikator tercapaian dari kompetensi tersebut adalah ketika si coach tadi dapat menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalahnya atau mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya, terima kasih ya. Oke, Bu Sulis, terima kasih. Silakan dipanggil saja coachnya supaya dapat dihadirkan di depan saya. Nanti saya akan juga mengamati berada di sini. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Septi. Silakan duduk Bu. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, hari ini kita kan ada sesi coaching, tapi diamati oleh Bapak Indra, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Oke. Iya Bu. Sebelum ke sesi coaching ini, saya mau tanya dulu, kira-kira apa sih yang akan Ibu diskusikan hari ini? Saya ingin ngomong permasalahan saya yang ada di sekolah Bu, yang khususnya di kelas saya. Iya. Boleh diceritakan tuh masalahnya apa? Masalahnya gini ya Bu, kan saya sudah buat keyakinan kelas, salah satunya yaitu menjaga kebersihan sekolah, kebersihan kelas, lingkungan lah ya. Iya. Tapi nyatanya masih banyak anak-anak saya yang tidak menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati tersebut. Seperti itu ya Bu. Jadi masalah Ibu itu tentang anak yang belum mentaati keyakinan yang sudah dibuat, seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira dari hasil dari coaching hari ini apa yang ingin Ibu hasilkan, apa yang Ibu dapatkan dari coaching hari ini? Saya maunya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu, karena terus terang sampai saat ini saya masih bingung mau bertindak seperti apa. Oh seperti itu ya. Jadi Ibu ingin dapat solusi dari permasalahan tersebut, bagaimana mendapatkan solusi dari anak supaya tidak bisa mengikuti keyakinan yang sudah dibuat. Seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang situasi yang Ibu hadapi seperti apa dalam kelas itu? Situasinya itu kalau saya setiap pagi Bu ketika mau masuk kelas itu, kelas memang sudah bersih, tapi di depan kelas itu masih ada tumpukan sampah. Dalam arti anak-anak itu sudah menyapu, tapi sapunya hanya dikumpulkan Bu, tidak dimasukkan ke tong sampah. Iya. Itu hampir terjadi setiap pagi Bu, jadi bikin saya ya agak
agak emosi lah karena harus mengingatkan terus menerus. Iya, jadi situasinya anak itu sudah piket sebenarnya, sudah menjaga kebersihan, tapi tidak semuanya ya Bu, tidak langsung dibuang ke tempat sampah seperti itu Bu. Baik, kira-kira apa yang mempengaruhi anak tersebut? Kok kenapa sih nggak langsung dibuang ke tempat sampah gitu? Apa kira-kira mungkin ada sesuatu yang bisa Ibu amati gitu dari perilaku anaknya? Ketika saya tanya anaknya, saya lihat ini siapa yang hari ini piket, saya tanya, kok kenapa sampahnya nggak dibuang gitu. Kata mereka yang kalau piket itu kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya. Iya. Dan yang perempuan itu jatahnya anak laki-laki Bu. Gitu. Jadi yang perempuan udah nyapu nih, tapi yang laki-laki tinggal memasukkan ke tong sampah aja nggak mau. Oh seperti itu. Jadi memang ada pembagian ya, perempuan yang piket di kelas, kemudian laki-laki yang membuang sampah tapi tidak dilaksanakan. Kemudian situasi apa yang Ibu harapkan supaya anak laki-laki itu mau membuang sampah atau melakukan kewajibannya gitu? Yang saya harapkan tentunya ya di piket itu baik laki-laki yang perempuan ada kerjasama sehingga kelas menjadi bersih, lingkungan sekolah menjadi bersih. Nah, gimana cara menumbuhkan kerjasama pada anak tersebut? Nah ini Bu, saya masih agak bingung ya bagaimana cara menumbuhkan kerjasama. Mungkin karena saya sedikit cerita ya Bu, mungkin karena yang laki-laki ini terlalu malas, selalu mengandalkan yang perempuan, akhirnya terus perempuan ada rasa iri sehingga ya udah pokoknya jatahnya laki-laki, bodo amat kelas ini bersih apa enggak gitu, yang terjadi seperti itu. Kalau boleh minta saran gimana ya Bu kira-kira? Oh begitu, Ibu minta saran sama saya solusinya supaya anak laki-laki itu mau membuang sampah. Bagaimana jika terjadi piketnya itu diganti Bu, jadi laki-laki yang piket kelas, perempuan yang membuang sampah, jadi bisa digilir seperti itu. Gimana menurut Ibu? Bisa Bu, mungkin akan saya coba. Iya, mudah-mudahan saran saya bisa ya Bu. Kemudian, apakah Ibu ada alternatif lain misalnya untuk selain saran saya tadi yang bisa dilakukan Ibu agar anak itu bisa kerjasama? Jadi piketnya mungkin bisa diselang-seling seperti itu atau mungkin dengan cara lain yang Ibu punya bisa diterapkan mungkin? Saya pengennya sih kalau anak-anak di kelas saya kan terbiasa nih Bu, kalau anak SD itu kalau misalnya ada nggak hanya masalah kebersihan ya, kalau contohnya PR nggak mengerjakan itu biasanya hukum Bu, hukum gitu. Jadi saya terus terpikir di situ gimana kalau saya mau buat konsekuensi bagi anak-anak yang tidak menjalankan tugas piket, mungkin itu Bu. Nah, itu sepertinya ide bagus bukan konsekuensi dari keyakinan kelas yang mereka buat, harusnya ada memang Bu agar balance ya, ada kewajiban, ada ada konsekuensinya juga. Saya rasa itu juga bagus Bu dilakukan. Kemudian sejauh ini apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk memberikan masukan kepada anak tersebut agar mau melaksanakan piket-piket dan menjaga kebersihan kelas? Kalau sejauh ini yang tindakan yang sudah saya lakukan tentunya sebagai guru itu memberi teladan yang baik ya Bu ya, contoh baik mungkin dengan menjaga kebersihan, terus kalau ada sampah dipungut, terus karena anak SD yaitu tadi harusnya gurunya itu harus lebih ekstra, lebih sabar, telaten mengingatkan itu. Cuma ya kadang sebagai manusia ada rasa jengkel ya kalau harus mengingatkan terus itu jadi. Iya Bu, benar sekali. Iya berarti alternatif yang Ibu lakukan tadi sudah melakukan teladan ya, mengajarkan kebiasaan kepada mereka ya, seperti itu. Kemudian rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan untuk memberitahu anak ini supaya mereka itu bisa melakukan piket atau kebersihan kelasnya? Ya itu tadi yang selain dari saran Ibu tadi yang bergiliran, saya itu niatnya buat konsekuensi nanti, tapi saya tidak akan langsung memutuskan harus seperti ini, tapi saya akan berdialog dengan anak apa konsekuensi apa yang tepat untuk yang tidak menjalankan keyakinan kelas. Tentunya dengan saya tawarkan dulu ya Bu ya, kalau biasanya anak SD kan kalau dimintai pendapat masih agak bingung nih, jadi saya harus memberikan beberapa penawaran supaya anak punya gambaran kira-kira apa konsekuensi yang pas untuk mereka. Seperti itu.
seperti apa? Apakah ibu nanti ada yang membantu gitu untuk pelaksanaannya atau mungkin mengingatkan rencana ibu ini? Kalau untuk mengingatkan, tentunya yang sering masuk di kelas saya ya Bu ya, mungkin guru mapel yang mengingatkan anak. Kalau mengingatkan saya ya rekan sejawat Bu. Mengingatkan sejawat ya. Baik Ibu Septi, tadi Ibu sudah mengutarakan masalahnya tentang kegiatan kelas yang dilanggar oleh anak. Kemudian Ibu juga sudah merinci tadi apa yang harus dilakukan untuk rencana aksinya, tadi membuat piket bergiliran, kemudian membuat konsekuensi dari keyakinan kelas tersebut. Nah, di terakhir sesi ini Bu, apa kesimpulan dari percakapan kita hari ini Bu? Kesimpulannya alhamdulillah Bu, tadi yang tadinya saya agak pikirannya ada yang mengganjal nih apa yang harus dilakukan, tapi setelah ngobrol-ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya menemukan solusi tindakan apa yang saya akan lakukan untuk anak-anak saya. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Bu apa yang sudah direncanakan dan bisa dilaksanakan dengan anak-anak itu tersebut dengan konsekuensi yang mereka pilih sendiri tentunya ya, karena berdasarkan dengan Ibu tadi katanya ada konsekuensi yang ditawarkan kepada mereka. Demikian Bu Septi, mudah-mudahan bermanfaat nanti hasil coachingnya. Bermanfaat sekali ya. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu bisa cerita lagi ya hasilnya seperti apa. Terima kasih Bu Septi. Terima kasih saya. Selamat siang Bu Septi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sulis, namanya sudah melakukan coaching tadi dengan Bu Septi ya. Iya Pak. Betul. Terus di sini saya selaku pengamat ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait coaching yang sudah dilaksanakan. Pertama dengan tujuan dari coaching tersebut tadi sudah tercapai, alurnya sudah sesuai berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sulis terhadap Ibu Septi, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada coach terhadap coaching tercapai. Terus terkait dengan identifikasi masalah atau memberikan pertanyaan atau umpan balik yang mengarah pada potensi coaching, ini sudah sesuai dengan alur, sehingga apa yang menjadi permasalahan dari coaching ini tersampaikan. Terkait dengan aksi nyata ada beberapa ide atau masalah sehingga dipertanyakan oleh si coach, dan coaching nampaknya sudah memberikan jawaban sehingga dapat memberikan ide bagus untuk si coaching. Adapun tanggung jawab di akhir daripada coaching tersebut sudah memberikan apresiasi yang bagus sehingga si coaching mendapatkan harapan yang baik dan akan melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Begitu Bu Sulis. Ya, saya terima kasih Pak atas observasi yang dilakukan terhadap praktek coaching saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa lebih saya tingkatkan lagi di kemudian hari dan tentunya bisa bermanfaat bagi coaching saya Pak. Oke. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih.